Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid ini. Di sini kita akan membahas sedikit tentang tema yang berjudul tentang takdir. Takdir itu dalam bahasa Arab disebut dengan qada dan qadar, yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah terjadi di alam, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi, yang akan terjadi. Sebagai muslim, kita wajib mengimani takdir karena itu termasuk dalam rukun iman yang keenam. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu antumina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tumina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Takdir itu terbagi menjadi dua, teman-teman semua. Yang pertama ada takdir mubram, yaitu ketetapan Allah yang pasti terjadi dan gak bisa kita ubah. Contohnya kayak kematian, jenis kelamin, atau hari kiamat. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna atau wala yastaqdimun," yang artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktunya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Yang kedua ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu takdir yang masih bisa berubah tergantung usaha dan doa manusianya. Contohnya kayak rezeki, kesehatan, dan kesuksesan. Rasulullah SAW bersabda, La yaruddul qada'a innal du'a wala yazidu fil umuri innal birun, yang artinya tak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan gak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Hadis riwayat Tirmizi. Sikap muslim terhadap takdir. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah, kita harus memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi takdir. Yang pertama ada sikap bersyukur atas takdir baik. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, atau nikmat yang lainnya, kita wajib bersyukur karena itu adalah karunia Allah. Bersabar atas takdir yang sulit, seperti kayak ujian, musibah, atau kegagalan itu adalah bagian dari takdir juga. Kita harus sabar dan yakin bahwa di balik kesulitan itu ada hikmahnya. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra," yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Selanjutnya ada sikap berusaha dan bertawakal. Kita nggak boleh pasrah tanpa usaha. Kayak misalnya kita ingin kaya, kita harus bekerja keras.
Jika ingin kita pintar, kita harus mencoba belajar, dan setelah berusaha, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada takdir. Menenangkan hati karena yakin semua takdir itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan dari sifat sombong ketika sukses, menguatkan kesabaran saat menghadapi cobaan, dan selalu optimis karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Teman-teman yang berbahagia, takdir adalah rahasia Allah, tetapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa, dan bertawakal. Jangan sampai kita terjebak dalam fatalisme atau pasrah tanpa usaha, atau sebaliknya, merasa semua tergantung pada diri sendiri tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hambanya yang selalu ridho dengan ketetapannya, bersyukur saat senang dan bersabar saat susah. Wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 25. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nggak ya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.